Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Ustadz Ridwan dan juga saudara Zen Maholtra. Terima kasih telah mengirimkan video Ustadz Ridwan ke saya oleh saudara Zen Maholtra, dan beliau, saudara Zen Maholtra, meminta kepada saya untuk sedikit memberi tanggapan atau komentar terkait dengan isi daripada video Ustadz Ridwan. Baiklah, akan saya coba tanggapi sedikit. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena ini baru sempat saya komentari. Berhubung tadi saya masih dalam perjalanan dan sekarang baru sampai Banda Aceh dan baru saja selesai sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan tadi saya sempatkan untuk menonton video daripada Ustadz Ridwan tersebut. Baiklah, saudara Ustadz Ridwan, setelah saya menonton video Ustadz, mungkin dapat sedikit saya beri tanggapan. Mungkin agak sama juga dengan tanggapan sebelumnya. Yang pertama sekali, menurut saya Ustadz Ridwan dalam memahami sebuah persoalan ini cenderung lebih kepada teksnya, dalilnya. Jika memang sebuah persoalan tersebut ada dalilnya, maka boleh. Kalau tidak ada dalilnya, nggak boleh. Mungkin kira-kira begitulah pemahaman pendapat daripada Ustadz Ridwan. Hingga beliau mengatakan bahwa salah satu amalan yang dilakukan oleh khususnya orang Aceh, yaitu kafarah sembahyang dengan memberikan beras untuk orang lain, dan orang lain saling memberi dengan tujuan untuk sebagai kafarah sembahyang. Dan menurut beliau ini sama sekali tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, apalagi ayat Al-Quran. Sebelum saya komentari hal tersebut lebih jauh, seingat saya sebelumnya saya ingin sedikit memberi komentar secara pribadi kepada Ustadz Ridwan. Mohon maaf jika memang saya salah dan boleh nanti dikoreksi kembali. Saya melihat Ustadz Ridwan ini dalam melihat sesuatu cenderung kepada subjektif. Apa yang menurut Ustadz ini keliru, salah, langsung Ustadz itu memvonis bahwa itu salah. Ustadz tidak bisa melihat secara objektif. Kalau saya bisa mengomentari bahwa istilahnya tarikah tafakur, metode berpikir Ustadz, jika memang tidak ada dalil, otomatis langsung itu salah. Tidak ada, misalnya kita tabayun, kita cek kembali kenapa hal tersebut atau persoalan tersebut timbul dan diamalkan oleh masyarakat kita. Ini mungkin yang tertinggal daripada Ustadz Ridwan. Karena yang saya tahu bahwa ini sepengetahuan saya, memang secara tersurat tidak ada hadis yang saya temukan bahwa sembahyang ini boleh diganti dengan kafarah. Tidak ada. Sama seperti yang Ustaz sampaikan tadi di video, bahwa tidak ada pengganti daripada sembahyang dengan memberikan kafarah. Mesti sembahyang itu dikerjakan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan perang pun kita masih wajib mengerjakan sembahyang. Dalam sakit pun kita wajib mengerjakan sembahyang. Walaupun ada rukhsah tidak mampu berdiri, kita boleh duduk. Tidak mampu duduk, kita boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, kita boleh terlentang sampai kita bisa sembahyang dengan isyarat. Dan sampai pun hati kita juga masih bisa. Jika mampu dengan isyarat pun kita tidak mampu, maka minimal kita bisa sholat dalam hati kita. Begitulah keringanan atau rukhsah yang diberikan agama, yang intinya sembahyang tidak boleh tinggal. Memang betul apa yang Ustadz sampaikan, yang memang secara normalnya memang harus demikian.
harus dikerjakan sembahyang. Tapi persoalan yang terjadi kemudian, ada orang-orang atau saudara kita yang memang belum mengerjakan sembahyang atau memang tidak mengerjakan sembahyang dan sekarang sudah meninggal. Jadi otomatis sembahyang tersebut menjadi tanggungan dosa yang akan dipertanggungjawabkan kemudian di hari akhirat. Cuma kita, guru-guru kita dalam mazhab Syafi'i tentunya yang kita tahu bahwa dalam kitab mazhab Syafi'i memang disebutkan man mata alaihi salatun fala qada'a wala fidyata. Barang siapa yang meninggal dan ada tanggungan sembahyang, maka tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Itu memang saya temukan redaksi itu dalam kitab Yanutul Talibin, kalau tidak salah masih di jilid 1. Saya lupa halamannya berapa, nanti bisa saya cek kembali. Bahwa apabila seorang meninggal dan ada tanggungan sembahyang, memang tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Tapi ada kelanjutan daripada teks tersebut bahwa ada sekelompok ulama, sekelompok mujtahid yang memang berpendapat boleh mengqada dan juga boleh membayar fidyah terhadap orang yang punya tanggungan sholat. Bahkan dinakal juga oleh, kalau nggak salah, Ibnu Burhan dari pendapat qadim Imam Syafi'i tentang masalah membayar fidyah kepada untuk orang yang sudah meninggal yang punya tanggungan sembahyang. Mungkin nanti bisa saya sampaikan kembali. Ini komentar sedikit saja. Mungkin Ustaz Ridwan juga bisa merujuk kembali, menah kembali di kitab Yanutul Talibin tersebut, supaya kita bisa berpikir secara objektif yang bahwa dalam mazhab Syafi'i kita ada persoalan itu, ada persoalan tentang masalah qada sembahyang tertinggal dan membayar fidyah sembahyang yang tertinggal. Memang ada khilafiyah, ada yang memang juga itu membolehkan dan memang juga ada yang memang tidak wajib ya. Ketika sudah tertinggal sholat ya otomatis ya kita akan perjuangkan di mahkamah hari akhirat, tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Tapi jangan lupa ada ulama juga yang berpendapat kita wajib membayar fidyah yang kita ambil daripada tirkah simain. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa persoalan tersebut itu merupakan persoalan khilafiyah ulama. Terkait apa yang Ustaz sampaikan bahwa itu tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Memang secara tersurat yang khusus yang menunjuki kepada dalil boleh membayar fidyah atau kafarah terhadap sembahyang yang sudah tertinggal itu tidak ada secara tersurat. Tapi kalau kita mau melihat secara umum, ada hadis Nabi yang pernah saya baca di kitab saya lupa nama kitab Matan Arba'in, bukan kitab besar, kitab kumpulan 40 hadis di kitab Matan Arba'in. Itu ada sebuah hadis, kalau nggak salah itu riwayat daripada Imam Tirmizi. Bunyi hadisnya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah bil hasanah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Demikian kira-kira mungkin bunyi hadis tersebut. Kalau kita artikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ah bil hasanah tamhuha, dan ikutkanlah, sertakanlah kejahatan dengan kebaikan yang menghapus ianya kebaikan akan kejahatan. Terus wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Itu yang teringat saya di dalam kitab Matan Arba'in. Disebutkan intinya wa atbi'il sayyi'ah bil hasanah tamha, ikutkan olehmu kejahatan dengan
kebaikan. Kita tahu meninggalkan sholat itulah sebuah kejahatan, dosa besar. Bagaimanapun sholat itu sudah tertinggal, dan orang yang tinggal sholat tersebut juga sudah meninggal. Itu sudah persoalan, dilema. Terus kalau kita memang merujuk kepada hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyertakan, mengikutkan sebuah kejahatan dengan kebaikan, yang kita tahu bahwa meninggalkan sembahyang inilah sebuah kejahatan, maka tidak ada salahnya kemudian kita membuat kebaikan yang lain. Misalnya memberi sedekah dalam bentuk fidyah namanya atau kafarah namanya, yang kita berikan kepada orang lain, yang kita niatkan ini menjadi penebus dosa kita. Walaupun tidak ada jaminan kepastian, kita bukan main jamin di sini. Bukan pasti ketika kita mengganti dengan beras kafarah atau fidyah berarti otomatis dosa kita terhapus, diampuni oleh Allah. Bukan jaminan. Tapi istilahnya ketika kita misalnya saya kasih perumpamaan, ketika kita sakit, kita berobat, semua obat sudah pernah kita coba, kita minum, belum sembuh-sembuh sakit kita. Terus ada orang mengatakan bahwa obat ini bisa menyembuhkan, kita pasti akan berobat, kita akan pasti beli obat tersebut, kita minum obat tersebut. Tidak sembuh juga, ada dibilang orang lain lagi bahwa ini obatnya, kita juga akan berusaha untuk menjadi obat tersebut sebagai alat untuk menyembuhkan sakit kita. Begitu juga dalam hal kafarah ini. Memang secara tersurat tidak ada dalil bahwa ketika kita tinggal sholat terus kita bisa menggantikan dengan kafarah daripada hadis. Tapi kalau kita bisa melihat kepada hadis yang tadi, wa tabi'in sayyi'ah bil hasanah, kita memang sudah membuat kejahatan, keburukan, yaitu dengan tinggal sembahyang, kita ikutkan dengan kebaikan yang lain. Ini saya rasa tidak salah, karena kalau kita lihat secara lafaz, wa tabi'in sayyi'ah itu kan lafaz yang ada alif lam, dia kan lafaz umum, berfaedah am. Bil hasanah juga ada alif lam, itu juga berlafaz umum. Jadi apa saja atas nama kebaikan bisa kita lakukan. Semoga kebaikan-kebaikan ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti kita tadi berobat, ketika kita minum obat, harapan kita supaya dengan obat ini kita sembuh. Begitu juga dengan kita memberikan fidyah kepada orang lain dalam bentuk bahan makanan pokok. Semoga dengan kebaikan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena yang lain lagi pun kita tidak bisa berbuat apa. Sembahyang sudah tinggal. Terus orang yang tinggal sembahyang tersebut juga sudah meninggal. Jadi tidak ada cara lain ya selain mempertanggungjawabkannya di mahkamah hari akhirat. Tetapi persoalannya ada ulama kita yang memang sudah pernah melakukan hal demikian. Artinya dia mengqadha, Imam Subki, dia mengqadha sembahyang kerabat-kerabatnya dan juga membayar fidyah untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia. Inilah seperti setetes air di padang pasir yang tandus. Pasti kita sangat berharap ketika tidak ada cara lagi kita untuk menebus kesalahan kita, maka ketika ada orang yang mengatakan ini mudah-mudahan bisa menjadi penebus, penggugur dosa-dosa kita, maka tidak ada salahnya kita mencoba, walaupun kita tidak pernah memastikan bahwa ini adalah benar-benar akan menjadi penebus dosa kita karena telah menunaikan sembahyang di kemudian hari. Nah, tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi jangan kemudian ini disalahpahami seolah-olah ketika kita tinggal sembahyang otomatis bisa ganti, sembahyang bisa ganti. Tidak, bukan pengganti. Ini hanya penebus. Fidyah ini sebagai penebus. Yang sembahyang tersebut tetap tidak bisa kita gantikan lagi. Jadi saya mohon kepada Ustaz Ridwan agar kita lebih memahami ini dengan dengan pikiran yang bijak. Jangan kita menyalah-nyalahkan apa yang sudah dilakukan, karena yang kita lakukan, yang dilakukan oleh kebanyakan kita khususnya di Aceh itu bukan dalam artian
kafarah atau fidyah ini pengganti daripada sembahyang, bukan. Ini hanya sebagai penebus denda terhadap kesalahan-kesalahan kita. Moga-moga apa yang dilakukan ini Allah menerimanya, itu harapan. Maka sekali lagi saya minta kepada Ustadz Ridwan, marilah kita dudukkan persoalan ini secara dingin, tidak saling menyalahkan. Karena kalau saya lihat tarikah tafakur, metode berpikir Ustadz Ridwan ini cenderung tekstual. Jika tidak ada teks, maka beliau sama sekali tidak mau menerima. Walaupun ada teks lain yang bersifat umum yang seharusnya bisa menjadi dalil terhadap yang khusus tersebut, tapi beliau tidak. Maka saya mengomentari kepada Ustadz Ridwan Sakaki, marilah apa yang kita sampaikan ini, walaupun beliau mengatakan bahwa setiap apa saja yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, dan yang saya sampaikan tadi juga ilmiah karena juga berdasarkan kepada teks, ada referensinya hadis tersebut, boleh dibuka dalam kitab Matan Arba'in. Sekali lagi saya mohon kepada Ustadz Ridwan, marilah isi daripada pemikiran kita seharusnya bisa menjadi sebuah nilai guna, sesuatu hal yang berguna kepada masyarakat. Jangan kita lagi menyampaikan sesuatu yang sangat meresahkan, karena apa yang kita pahami ini belum tentu sama yang dipahami oleh kebanyakan orang kita. Mungkin Ustadz Ridwan memahami contohnya angka 9 dengan angka 6. Kalau kita berada posisi yang terbalik, seolah-olah kita melihat ini angka 6 padahal ini angka 9. Begitulah sebaliknya. Maka marilah Ustadz Ridwan kita dudukkan persoalan tersebut secara objektif. Jangan lagi kita menyalahkan, karena apa yang Ustadz Ridwan fikirkan tentang amalan tersebut itu sama sekali bukan seperti yang ada dalam bayangan Ustadz Ridwan. Kita melakukan ini adalah sebagai bentuk usaha yang memang pada dasarnya ketika kita tinggal sembahyang memang tidak ada cara apapun lagi, ya otomatis harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi lantaran ada referensi dalam kitab-kitab yang kita baca bahwa ada ulama-ulama yang berpendapat demikian tentang kebolehan kita membayar fidyah, maka kita lakukan. Semoga ini bisa menjadi obat kita sebagai penebus kita di hari akhirat kelak. Jadi jangan dipersepsikan yang tidak, bahkan jangan sampai sekali seperti ada mengatakan bahwa ini job Tengku, kafarah ini adalah job Tengku, sehingga Tengku ya selamanya akan membenarkan. Tidak, kami pun yang melaksanakan ini mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang awam bahwa kafarah ini bukan pengganti daripada sembahyang, bukan, sama sekali bukan. Ini adalah hanya salah satu cara kita untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, yang harapan kita semoga Allah mau menerimanya. Allah benar-benar mau menerimanya. Seandainya di hari akhirat kelak juga apa yang kita lakukan Allah tidak menerimanya, itulah hak Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi jangan ini dibawa ke pemikiran-pemikiran yang terlalu berlebihan, dianggap job Tengku dan sebagainya. Jangan. Jadi kami himbau kepada Ustadz Ridwan, marilah kita berpikir, kalau perlu kita duduk bersama supaya kita bisa menyampaikannya secara terarah, terstruktur. Jangan di video-video, karena efeknya terhadap masyarakat ini akan sangat banyak. Jadi masyarakat yang awam yang memang tidak bisa melihat persoalan ini secara objektif, mungkin dia akan menyudutkan orang-orang yang melakukan kafarah, padahal mereka belum memahami bagaimana yang dipahami oleh orang yang melaksanakan kafarah tersebut. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya komentari dari tanggapan. Jika ada yang keliru, sama-sama kita perbaiki. Yang intinya saya tetap bermohon kepada Ustadz Ridwan, marilah kita berpikir secara jernih. Jangan menyalah-nyalahkan. Kami tidak menyalahkan Ustadz, dan mohon juga Ustadz tidak menyalahkan kami. Marilah
kita beramal sesuai dengan keyakinan kita. Yang kita lakukan ini adalah bukan sebuah dosa. Kalau dianggap nanti apa yang kami lakukan ini adalah memperbaharui ibadah atau menambah-nambah ibadah dalam agama, itu sama sekali bukan. Kami bukan menambah ibadah, kami bukan mengurangi ibadah, tidak sama sekali. Sehingga Ustadz tadi juga mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah ditahrim, asal pada ibadah itu haram. Tidak, ini bukan ibadah, bukan menambah ibadah, bukan menambah rukun Islam. Sehingga seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa itu menjadi haram. Tapi kalau kita pahami secara tarikh ibadah itu kan banyak, tidak hanya ibadah mahdah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, ada juga ibadah yang ghairu mahdah. Yang ibadah-ibadah ini kan bervariasi, dia kan bisa berbentuk dalam berbagai macam, dia berinovasi. Jadi dia ibadah juga tergantung kepada niat kita. Sehingga dalam kaidah usuliyah kan ada kaidah fikih, ada kan banyak sekali kaidah, misalnya al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara kan dengan apa yang dikasatkan. Misalnya makan saja, kalau kita kasat ini supaya kita kuat beribadah, maka makan itu menjadi nilai ibadah. Jadi semuanya bisa menjadi nilai ibadah. Jadi bukan menambah-nambah ibadah. Jadi kita memberi sedekah dalam bentuk fidyah kepada orang lain, itu jangan dianggap menambah ibadah, karena harus dipahami bahwa ibadah itu kan banyak ragamnya, ada mahdah yang ghairu mazah, dan membuat inovasi demikian itu bukan dianggap menambah ibadah. Tidak, itu kan perbuatan itu kan, sedekah itu kan ibadah yang memang diperintahkan Nabi. Cuma inovasi dalam bentuk yang berbagai macam, ini kan itu kreasi manusia, ada, itu tidak salahnya, karena kita bukan menambah ibadah yang mahdah, bukan menambah sembahyang 5 waktu atau mengurangi sembahyang 5 waktu, tidak, menambah puasa atau mengurangi puasa, tidak. Ibadah yang ghairu mahdah ini banyak ragamnya, dan dia semua hal yang mubah pun bisa bernilai ibadah kalau kita kasatnya baik. Mungkin itu saja tanggapan dari saya kepada Ustaz Ridwan. Jangan digeneralisir ketika kita menambah sebuah masalah ini dianggap menambah ibadah baru dalam agama. Bukan. Ini tergantung kepada niat kita masing-masing. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.